Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Hijul Akbar. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional saat ini sedang melakukan penggeledahan di 10 provinsi, di 10 tempat yang berbeda terkait dengan temuan kasus narkotika. Pemirsa, kami akan sajikan pada Anda. Di sini saat ini ada 10, maksud kami ada 4 lokasi berbeda yang saat ini kami tunjukkan pada Anda, di mana rekan kami saat ini ada di Farah Manila yang berada di Jawa Timur. Kami akan ajak Anda untuk bergabung langsung bersama dengan Farah Manila. Selamat pagi, Farah. Ya, pemirsa, yang Anda saksikan saat ini di layar kaca Anda, ini merupakan penggerebekan. Juga pemirsa. Ya, Ijul dan juga pemirsa, memang Anda bisa menyaksikan saat ini sedang dilakukan penggeledahan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur di rumah salah satu tersangka pengedar narkoba. Yang dapat kami sampaikan ini adalah rumah seorang oknum anggota kepolisian yang rupanya memang berperan sebagai pengendali narkotika jenis golongan 1, yaitu sabu, dan saat ini tengah dilakukan penggeledahan di rumah tersangka bernama Oknum Aibtu Arif Susilo yang berlokasi di Taman Indah Regensi Sidoarjo, Jawa Timur. Pihak BNNP Provinsi Jawa Timur ini sedang melakukan pendalaman apakah kemudian akan ada barang bukti tambahan yang ditemukan dalam penggeledahan saat ini. Dan dapat kami informasikan, Ijul dan juga pemirsa, penggeledahan ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, dan salah satu titik di Jawa Timur ini adalah di kota Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sejak pukul 10 pagi tadi. Sementara selain di rumah yang berlokasi di Sidoarjo ini, pemirsa, di Jawa Timur ini ada 2 titik lainnya yang berlokasi di wilayah Pasuruan. Petugas BNNP masih terus berusaha untuk mencari informasi dan juga melakukan pendalaman apakah kemudian akan ada barang bukti tambahan yang ditemukan. Dapat kami informasikan sebelumnya, pemirsa, memang BNNP, maksud kami Badan Narkotika Nasional ini sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap seorang kurir bernama Fatah di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat saat melakukan pengiriman narkotika jenis sabu, yang kemudian berdasarkan pendalaman dari tersangka yang ditangkap itu kemudian ditemukan sebanyak 4 tersangka lainnya, yang salah satunya ini adalah anggota oknum kepolisian. Selain itu, pemirsa, memang dari keempat tersangka yang diamankan, ini satu oknum anggota polisi, satu lainnya ini adalah seorang narapidana yang saat ini masih berstatus sebagai napi di salah satu lapas di Medan, Sumatera Utara. Ini yang kemudian menjadi menarik, pemirsa, apa yang dilakukan, apa kaitannya kemudian antara oknum anggota kepolisian, kemudian dengan seorang narapidana, dan satu lagi seorang kurir yang diamankan di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pada saat penangkapan, pemirsa, ini memang petugas berhasil mengamankan sebanyak 2 kg narkotika jenis sabu, dan setelah dilakukan pendalaman dan juga interogasi, memang jumlah sabu yang berhasil diedarkan oleh oknum anggota polisi ini sebanyak lebih dari 25 kilo dan sudah melakukan kegiatan pengendalian narkotika jenis sabu ini sejak beberapa tahun sebelumnya. Kami akan terus mengabarkan bagaimana hasil dari penggeledahan yang dilakukan di salah satu rumah oknum anggota kepolisian ini. Pemirsa, tidak hanya di wilayah Sidoarjo, namun juga kami akan terus informasikan apakah kemudian di wilayah Pasuruan yang juga menjadi salah 2 lokasi penggeledahan penggeledahan atas peredaran narkotika oleh para tersangka yang juga dilakukan di wilayah Jawa Timur. Demikian informasi dari Sidoarjo. Sementara Ijul, saya kembalikan ke studio. Ya, Farah, tadi Anda mengatakan ada satu oknum anggota kepolisian, yaitu Aibtu Arif, yang ditangkap di Sidoarjo, Jawa Timur terkait dengan penemuan 2 kg narkotika sabu. Dan Anda juga mengatakan tadi ada 2 lokasi lainnya di Jawa Timur terkait dengan penggeledahan ini. Apakah oknum Aibtu Arif ini juga terkait dengan 2 lokasi lainnya yang saat ini dilakukan penggeledahan?
Iya, betul sekali Ijul dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan sedikit kronologis dari penangkapan ini. Memang bermula dari penangkapan seorang kurir yang bernama Fatah di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat, kemudian dilakukan pendalaman, kemudian ditemukan dua tersangka lain yaitu bernama Erwin di wilayah Medan, Sumatera Utara, kemudian Aibtu Arif Susilo di wilayah Sidoarjo. Dan yang menjadi menarik ini memang rupanya antara Aibtu Arif, kemudian Fatah dan juga Erwin ini sebenarnya memiliki hubungan tersendiri. Mengapa? Karena sebelumnya ini Aibtu Arif ini adalah ditugaskan di Ditres Narkoba di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kemudian kedua tersangka yang bernama Fatah dan juga Erwin ini merupakan mantan tersangka yang ia tangkap sebelumnya, yang kemudian Aibtu Arif ini ditugaskan di wilayah Polres Pelabuhan Tanjung Perak, yang pada akhirnya hubungan antara Arif, kemudian Fatah dan juga Erwin ini rupanya terus berlanjut sampai saat ini. Dan ini yang juga menjadi pertanyaan pemirsa, bagaimana bisa seorang oknum anggota kepolisian kemudian dia bisa interaksi dengan mantan tersangkanya dan justru malah melakukan tindak pidana yang serupa, yaitu peredaran narkotika jenis sabu. Sementara berdasarkan pengakuan dari Arif ini pemirsa, ini memang sudah beberapa kali dilakukan peredaran yang dilakukan mulai dari pengiriman dari wilayah Sumatera ke wilayah Jawa Timur dan juga ke wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Demikian Ijul informasi sementara. Ya Farah, kalau dari baik pemirsa, selanjutnya kami akan ke Medan, Sumatera Utara untuk melihat kondisi terkini penggeledahan yang dilakukan oleh BNN di sana. Sudah ada rekan kami Nofri Afandi di sana. Selamat pagi Nofri. Ya, selamat pagi Hijul dan juga pemirsa. Dari Provinsi Sumatera Utara Tengah dilakukan penggeledahan salah satu rumah yang berada di Dusun 3 Gang Subur, Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, di mana ini merupakan pengembangan untuk pengungkapan kasus narkotika jenis ganja jaringan Gayo Luwes, Medan. Saat ini tim penyidik dari BNN Provinsi Sumatera Utara sudah memasuki rumah yang diduga sebagai pelaku, namun saat ini hanya ada seorang wanita lansia yang berada di rumah terbaring sakit dan tengah diajak berbincang, diberikan penjelasan oleh tim penyidik. Diketahui ini merupakan pengembangan dari kasus sebulan yang lalu yang juga sudah dilakukan pengungkapan oleh tim BNN Provinsi Sumatera Utara